Halo semuanya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, resmi meluncurkan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Ini adalah momen bersejarah karena mencerminkan transformasi ekonomi Indonesia yang sangat signifikan. Indonesia kini berhasil meraih tambahan pendapatan hingga 2.800 triliun rupiah per tahun. Perlu dicatat, ini adalah angka tahunan, bukan pendapatan sekali saja. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dengan pencapaian ini, Indonesia tak lagi perlu khawatir terhadap defisit APBN yang mencapai 600 triliun rupiah akibat besarnya belanja negara dan utang yang jatuh tempo. Semua ini tak lepas dari langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo. Ia tak hanya mengoptimalkan sumber daya alam yang melimpah, tapi juga memperbaiki sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya kurang tergarap secara maksimal. Lalu, dari mana sebenarnya tambahan pendapatan negara ini berasal? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari sektor emas. Indonesia memiliki cadangan emas terbesar ke-6 di dunia, mencapai 2.600 ton. Sayangnya, selama ini potensi ini kurang dimanfaatkan. Bahkan, cadangan emas Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura, Thailand, dan Filipina. Presiden Prabowo langsung bergerak cepat dengan menggandeng Menteri ESDM untuk meningkatkan produksi emas nasional. Dari sebelumnya 110 ton per tahun, target produksi dinaikkan menjadi 160 ton per tahun. Dalam 5 tahun ke depan, cadangan emas Indonesia diproyeksikan bertambah hingga 219 ton. Tak hanya meningkatkan produksi, pemerintah juga menyadari bahwa ada sekitar 100 ton emas yang beredar di masyarakat dengan nilai mencapai 2.748 triliun rupiah. Untuk itu, program tabungan emas, gadai emas, dan perdagangan emas nasional mulai digencarkan. Tujuannya jelas, yaitu memberikan alternatif investasi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan cadangan emas nasional. Dengan kebijakan ini, masyarakat mendapatkan jaminan keamanan dalam berinvestasi emas, sementara negara memperoleh manfaat dalam bentuk peningkatan devisa dan pembukaan lapangan kerja baru. Satu kebijakan, dampaknya luar biasa. Selain emas, Presiden Prabowo juga mengambil langkah cerdas dalam kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE. Sebelumnya, banyak devisa hasil ekspor yang mengalir ke bank-bank luar negeri. Kini, pemerintah mewajibkan agar 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam disimpan dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Sebagai gambaran, surplus perdagangan non-migas Indonesia pada 2024 mencapai 31 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kebijakan DHE yang berlaku mulai 1 Maret 2024, Indonesia diperkirakan akan memperoleh tambahan devisa sebesar 80 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Ini artinya, total devisa Indonesia bisa melonjak hingga 111 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776 triliun rupiah. Kebijakan ini tentu berdampak positif bagi sektor UMKM. Dengan meningkatnya cadangan devisa, likuiditas perbankan nasional juga meningkat. Hasilnya, UMKM akan lebih mudah mengakses pendanaan dengan suku bunga yang lebih rendah. Selain mengoptimalkan sumber daya alam, Presiden Prabowo juga fokus pada ekonomi abu-abu atau grey economy, yakni sektor ekonomi yang selama ini belum tercatat secara resmi. Saat ini, rasio perpajakan Indonesia hanya 10%, bahkan lebih rendah dari Kamboja. Artinya, hanya 10% penduduk yang membayar pajak
dan menopang pembangunan negara untuk 270 juta rakyat lainnya. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan rasio perpajakan naik menjadi 18% agar lebih banyak individu yang berkontribusi, bukan hanya menaikkan tarif pajaknya. UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus. Banyak usaha dengan pendapatan jutaan hingga puluhan juta rupiah per hari yang tidak membayar pajak. Bahkan masih menggunakan gas subsidi. Dengan mengoptimalkan ekonomi abu-abu, negara bisa memperoleh tambahan penerimaan hingga 936 triliun rupiah per tahun. Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah juga melakukan penghematan besar-besaran. Langkahnya dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. Kedua, efisiensi APBN hingga 300 triliun rupiah. Dengan sebagian anggaran dikembalikan ke kementerian terkait. Ketiga, optimalisasi dividen BUMN sebesar 300 triliun rupiah. Dengan total penghematan ini, negara bisa mengamankan tambahan dana hingga 750 triliun rupiah per tahun. Jika ditambahkan dengan surplus devisa dan optimalisasi sektor ekonomi lainnya, potensi penerimaan negara bisa mencapai 6.210 triliun rupiah atau 28% dari PDB Indonesia pada tahun 2024. Dengan pencapaian tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan surplus penerimaan negara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sektor-sektor strategis lainnya. Selain itu, pengelolaan dana yang efektif dan efisien dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan mendorong kemajuan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, agar potensi besar ini dapat terwujud, diperlukan kebijakan yang matang, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta sinergi antara sektor publik dan swasta. Keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan negara juga akan bergantung pada stabilitas politik dan keberlanjutan reformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai status negara maju dalam beberapa dekade mendatang. Sungguh luar biasa. Sebagai perbandingan, pada 2023 ke 2024, PDB Indonesia hanya naik 2.000 triliun rupiah. Namun, di bawah Presiden Prabowo, dalam 130 hari saja, potensi peningkatan ekonomi mencapai 6.200 triliun rupiah, 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian semakin optimis dengan masa depan Indonesia? Jangan lupa untuk menulis pendapat kalian di kolom komentar.